Baik, siang kali ini kami sedang berada di Puskesmas Bawah untuk melaksanakan wawancara kepada petugas. Kali ini kami sedang menjalankan tugas kewarganegaraan. Nah, Dadah. Season rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Ibu izin bertanya, Ibu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana upaya Puskesmas tahu dalam memenuhi hak anak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak? Dia kan stunting, layanan kesehatan. Emang dia datang di sini? Oh, layanan kesehatan di orang gitu. Jadi pemenuhan hak anak itu kita udah berikan semenjak dia masuk keluar dari kandungannya. Langsung dengan dia cuma namanya kunjungan imbang ayo berapa ada berapa panjangnya tentukan status kesehatan apakah dia stunting apakah dia normal apakah dia keprokan sendiri nanti dia stunting jadi tapi memang apakah berada dari jiwa kemajuan ada nanti yang normal itu kan kita aku tangani ada yang rumah sakit biasanya ada stunting yang kurang dari panang kita fokus tangani aja apa sih yang sering ya ini rumah ada musuh rumah bapak lama udah dia musuh bapak kali dia musuh apakah sampai akhir yang ketika sudah dapatkan kemana apakah terus sudah kamu sudah dapatkan kemana kadang-kadang banyak yang berhasil karena kalau bayi kalau dia stunting di penting tapi kalau udah di atas 2 tahun sama yang kan dia makanya kita kerja yang kita yang kemudian ada hotel yang belum uang gitu kan terus kita seandainya ada yang stunting udah selesai dari kita enggak juga selesai permasalahannya itu semua kita rujuk seperti itu kita tangani kita spesialis anak kita dia mendapatkan pelayanan kesehatan itu kita temani di situ tuh kita masuk langsung yang memiliki spesialis apa yang kita nanti kerja di sini kan kalau dia misalnya sakit kita obati di tinggi WC di mana terus banyak di sini gitu kan itu itu tuh puskesmas ini tuh kerjasama dengan lembaga lain nggak tuh kayak sekolah kerjasama dengan yang lain dalam memperbaiki dengan stunting stunting kan udah ada konvergensi penanganan stunting oh jadi supaya stunting itu semua lintas ini dinas pendidikan dinas kesehatan pemerintah daerah swasta pihak swasta pendidikan dan stunting jadi sebenarnya nanti kita juga mau stunting nah stunting itu juga bantu misalnya dalam masyarakat itu posisi namanya sekarang akhir-akhirnya ada susu PTMK ada sini terus ada apa genting dan jelas stunting itu dari hasilnya juga tambah lebih banyak dan keseluruhannya makanan dari sini terus dari kita sendiri ada PMK lokal namanya dari dinas dari kementerian kesehatan PMK lokal terus saya kira Mas sih mau mikir tulang dari penerimaan karena dia mengamaskan gitu kan dalam itu dengan beberapa makanan tambahan tapi tidak selesai sendiri ada yang menunjukkan makanan pasti karena berasa tempel kali ibu nyetek anak-anaknya yang dilahirkan berbahas cuma satu yang prematur dia ini dan satu waktu memfasilitasi itu kalau saya dengar saya cuma karena nggak bisa ada hasil kan kalau yang tidak bisa tadi tentang susu itu mereka itu dari kembali itu susu PKMK itu susu untuk bisa bermasalah itu jadi dia misalkan ada spesialis yang mengenai CSR tadi CSR sedang paling dan nanya dari seluruh batang tapi yang sudah disahkan ada spesialis
Jadi kita kasihkan kayak ada yang jago keterbatasan sumber daya kayak misalnya tenaga, anggaran, alat atau sarana yang ada dalam personal terbaik. Soal tenaga kita tradisi kita harus kita ini kalau dalam pengalaman itu alat karena mungkin ada yang mau jelaskan timbang kita dulu timbang yang bagus tuh satu keluarga sudah ada 9% dulu apanya persen satu itu masih lama itu semua bisa lakukan ada yang tahu apa stunting saya tanya stunting itu apa ada yang badan kita udah jadi satu jadi stunting itu tinggi badannya nah kan sebenarnya tidak sesuai yang umur kalau tinggi masalah itu akan pengaruh kepada sel anak jadi anak-anak pendek itu cenderung merasa komplain itu ya perkembangan saya dulu dalam lingkungan yang tinggi dan pemerintah Jokowi dulu harus penanganan stunting dari yang dan itu caranya dengan melakukan makanan protein atau kekurangan protein gitu kan bisa nasi kita kasih di dua kayak makan dua karena dari itu juga menu kita lakukan kita di dua kemudian sama kamu juga misalnya misalnya sop ayam kita bawa dua sama sekian udah selesai wawancara dari kami terima kasih I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I Oke, siang kali ini kita bersama salah seorang warga dengan Bapak siapa? Pak Ahmad. Oke, siang ini kita bersama Bapak Ahmad ya teman-teman. Mungkin langsung aja ke pertanyaannya Bapak Ahmad. Karena Bapak Ahmad mungkin punya balita di rumah atau anaknya sudah beranjak dewasa. Mungkin menurut Bapak Ahmad apa arti penting hak anak atas kesehatan Pak Ahmad? Hak anak atas kesehatan ya. Menurut saya sendiri, anak atas kesehatan itu merupakan suatu kewajiban yang harus kita berikan. Karena di Indonesia sendiri itu ada hukum yang pernah saya baca bahwasanya ketika kita itu tidak mampu untuk memberikan asupan yang bergizi ataupun yang baik untuk anak kita sendiri itu merupakan salah satu tindak kriminal. Jadi menurut saya itu benar-benar berbobot sekali ya jawaban dari Pak Ahmad dan membuka wawasan kita tentang kesehatan dan hak anak. Mungkin berikutnya Pak Ahmad ada pertanyaan dari saya. Menurut Bapak, berapa sering Bapak membawa anak Bapak ke pasarbu atau ke puskesmas untuk pemeriksaan? Itu pembawaan secara rutin itu saya selalu rutin ya ketika ada suatu ajakan atau suatu informasi yang saya dapatkan adanya pengecekan baik itu imunisasi atau mungkin pencegahan stunting saya selalu rutin membawa anak saya karena saya tidak ingin generasi selanjutnya yang akan datang ini tuh mempunyai kekurangan lah ya dibanding generasi-generasi sekarang saya ingin generasi selanjutnya itu harus lebih daripada itu ya, seperti itu. Oke, Bapak Ahmad. Kemudian sebagai warga sini, Bapak Ahmad, apakah Bapak merasa pelayanan kesehatan di wilayah Bapak sudah memadai, Pak? Nah, kalau untuk di wilayah saya sendiri ya, menurut saya masih ada kekurangan yang harus diperbaiki, menurut saya. Saya tidak bisa menyalahkan beberapa oknum, beberapa pihak, tapi menurut saya ini harus ada tindakan atas kesadaran diri kita masing-masing. Karena ini menyangkut paut tentang kesehatan ya kan, Pak? Nah, seperti itu. Sebagai warga yang sangat care atau peduli ya terhadap kesehatan anak, apakah Bapak mendapat bantuan atau pendampingan pemberian hak anak? Berupa bantuan berarti dari bantuan dari mungkin puskesmas seperti sosialisasi Pak. Oh, BG gitu ya. Untuk bantuan ya semestinya kita harus dapat lah ya karena itu hak kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi jadi kalau ada misalkan kayak program-program yang kira-kiranya membantu masyarakat, apalagi di bidang kesehatan menurut saya itu adalah sesuatu yang wajib untuk kita bagikan secara merata tanpa pandang bulu ya kan. Jadi kalau untuk saya pribadi mendapatkan bantuan.
Baik, mungkin pertanyaan terakhir ya teman-teman untuk Bapak Ahmad. Menurut Bapak sebagai warga yang sangat care tadi ya, apa perlu ditingkatkan dari mungkin pelayanan puskesmas agar kesehatan anak kita lebih terjamin? Seperti yang saya bilang tadi sih, menurut saya sangat perlu sekali karena di beberapa tempat, di beberapa puskesmas mungkin atau rumah sakit ya, menurut saya sepengalaman saya ada selalu kekurangan yang harus selalu kita benahi ya. Jadi apalagi berhubungan dengan tentang kesehatan, menurut saya ini sangat wajib ya untuk kita tingkatkan lagi. Soalnya di masa yang akan datang kita nggak akan tahu di mana posisi mental, fisik anak-anak yang akan datang di generasi selanjutnya setelah kita. Ya, menurut saya perlu sih ditingkatkan. Baik Bapak Ahmad, terima kasih banyak atas waktunya. Cukup sekian dari kami teman-teman. Itulah jawaban-jawaban yang kita dapat dari warga-warga di sekitar kita. Ya. Baik, kami telah selesai melaksanakan wawancara kepada petugas puskesmas dan warga yang berada di Puskesmas Pauah.